Alhamdulillahil murabbil azim alladhi a'adda li'ibadihi ad-dinal qawim was-siratal mustaqim walladhi a'ana 'ibadahu ala ada'il fara'id wan nawafil liyahzaw bil hayatis sa'adatil abadiyyah fi jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bidinihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Sekarang kita masih berada di bulan Syawal. Mungkin masih ada di antara kita yang nambah 6 hari puasa di bulan Syawal agar seperti kita berpuasa setahun penuh. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita ini benar-benar menjadi penghapus dosa-dosa sebagaimana di dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita yang puasa mudah-mudahan ikhlas, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ma taqaddama min dzambi, mudah-mudahan. Dan memang sepertinya kita masih serasa berada di bulan puasa karena kuatnya pengaruh puasa ke dalam jiwa kita para shaimin dan shaimat sekalian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa. Di antaranya adalah kita bisa mengubah kebiasaan. Biasa kita di siang hari makan minum, kemudian kita tidak makan dan minum, tetapi di malam hari yang biasa kita tidur dengan nyenyaknya, kita malah harus bangun untuk bersahur namanya. Berarti kita sudah mengubah kebiasaan, dan kemampuan mengubah kebiasaan ini kemampuan yang besar, tidak mudah orang bisa mengubah kebiasaannya. Juga dengan puasa kita lebih memperhatikan disiplin waktu. Jika kita sudah beduk berbunyi maghrib, kita segera berbuka tepat waktunya, dan kita akan mudah-mudahan bisa untuk selalu menepati waktu di dalam kegiatan-kegiatan kehidupan yang lain. Juga dengan puasa kita menjadi ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita jadi mudah untuk bersedekah, mudah untuk menolong orang lain dan sebagainya.
itu karena memang di bulan puasa dijanjikan bahwa pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari bulan puasa ada 3 pelajaran yang agaknya ini merupakan potensi besar yang akan berguna untuk kita menghadapi mungkin problema kehidupan yang berat. Hadirin, yang pertama adalah yang namanya muraqabatullah, atau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang namanya dhabtun nafs, ya, kemampuan kita untuk mengendalikan diri dari berbagai godaan-godaan. Dan yang ketiga adalah al-musara'ah fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin, ini 3 potensi yang hebat. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan bisa menghadapi kehidupan dunia ini dengan jiwa yang tenang, pikiran yang bening, dan kita akan bisa berjalan di jalan Allah yang lurus. Kendati kita dihempas godaan, mungkin dihempas juga kita tekanan-tekanan, kan, tetapi kita insya Allah akan bisa menjalannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin, muraqabatullah ini adalah sesuatu yang sebenarnya sering kita dengar. Kita sering membaca ayat-ayat Al-Quran yang mendorong atau yang menunjukkan muraqabah ini. Di antaranya umpamanya ketika Nabi Isa itu mau wafat, maka beliau di antara sabda beliau adalah wa idza tawaffani kunta antar raqib alaihim. Artinya, Allah, kalau engkau mematikan aku, maka engkaulah yang mengawasi hamba-hambamu atau kaumku. Ada juga Nabi ketika di Gua Sur dalam perjalanan menuju Madinah bersama dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar kelihatan khawatir terhadap keselamatan Rasul, maka Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kami, sama kita. Juga di dalam ayat lain dikatakan bahwa Allah itu ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bahkan ada ayat yang mengatakan Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Artinya betapa kebersamaan kita dengan Allah itu sangat dekat, dan kita tidak mungkin bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin, kita hidup ini semuanya adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan sampai di sini, kita bisa makan, kita bisa menikmati hidup, semuanya adalah merupakan nikmat Allah. Maka tentu kita selalu merasa bahwa Allah lah yang menjaga kita, Allah lah yang mengawasi kita. Hadirin, potensi muraqabatullah ini sangat besar untuk kita bisa menahan diri dari melakukan maksiat-maksiat. Hadirin, terasa tidak sopan kalau kita memakan rezeki Allah, menikmati rezeki Allah, kemudian kita maksiat kepada Allah. Tidak sopan. Tentunya sopannya adalah kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Hadirin, maka muraqabatullah ini sebenarnya termasuk sarana untuk membersihkan hati kita dari tindakan-tindakan maksiat yang itu sangat besar kemungkinannya karena banyaknya setan yang menggoda kita. Hadirin, Rasul pernah mengatakan, tu'radu al-fitanu 'alal qulub kal hasiri 'udan
kullama usyriba al qalbi fitnatun nuktatan sauda wa man angkara fa nuktatan bayda. Hadirin, ketika ujian-ujian dihadapkan kepada kita, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan tergoda oleh ujian-ujian itu dan kita melakukan tindakan maksiat atau yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di dalam hati kita terdapat titik hitam akibat kita melanggar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mampu menahan ujian maksiat tadi, maka dititikkan di dalam hati kita titik putih. Hadirin, ketika titik-titik maksiat yang sudah begitu banyak, maka hati kita menjadi hitam kelam dan itu menjadi tidak peka untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan dan bahkan mungkin selalu mendorong kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Maka muraqabatullah ini merupakan sarana untuk kita sadar, oh ini ujian Tuhan. Kita jangan melakukan yang maksiat sehingga kita akan selalu dititikkan titik yang putih di dalam hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang putih, bersih dan itu akan menjadi sangat peka untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan kita akan selalu sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Hadirin, yang kedua adalah dhabtun nafas. Hadirin, mengendalikan diri bukan hal yang mudah. Banyak orang-orang besar yang terjebak di dalam hawa nafsu. Pemimpin-pemimpin dunia, Soekarno, Soeharto, Napoleon, tidak terlepas dari terjebak ke dalam hawa nafsu. Dan maka kita sering melihat pemimpin dunia terjebak dalam skandal-skandal. Enggak yang muslim, enggak yang tidak Islam. Hampir kita lihat semuanya terjebak oleh ini. Artinya apa? Bahwa mengendalikan nafsu itu hal yang tidak mudah. Kalau sampai orang-orang besar, bahkan Nabi pun pernah terjebak. Nabi Yunus pernah terjebak untuk dia tidak senang kepada kaumnya sehingga dibuang ke perut ikan. Ini artinya bahkan Nabi Musa pun sampai terjebak pernah membunuh orang dengan tangannya. Ini tanda bahwa tidak mudah orang bisa menguasai diri. Bahkan istri Raja Mesir ketika tergoda oleh Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak mampu menyelamatkan diri atau menghindarkan diri dari hawa nafsu, dan hawa nafsu selalu mendorong untuk melakukan yang yang maksiat, yang jahat. Hadirin, maka ketika kita berlatih puasa, kita bisa menahan makan, minum, seks. Makan, minum, dan seks ini adalah dorongan nafsu yang paling besar dalam diri manusia. Sampai kita bisa menguasai itu, maka sebenarnya terbangun dalam diri kita itu kemampuan mengendalikan diri yang kuat atau dhabtun nafas. Mudah-mudahan puasa kita masih meninggalkan kekuatan dhabtun nafas ini dalam diri kita. Hadirin, yang terakhir adalah al-musara'ah ilal khairat. Bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin, melakukan kebaikan itu berat. Beda hanya dengan melakukan yang jelek-jelek. Orang mau berangkat ke masjid itu berat. Beda hanya dengan orang yang berangkat nonton bioskop namanya. Beda. Itulah maka orang yang punya kepekaan untuk bersegera melakukan kebaikan itu suatu kemampuan yang luar biasa, dan perlu diingat bahwa kesegeraan untuk melakukan kebaikan itu menjadi sarana kemudahan-kemudahan dan pertolongan Allah SWT, meskipun kadang-kadang pertolongan itu terasa seperti mustahil. Jadi seperti Nabi
Zakaria. Beliau sudah tua, beliau tidak punya anak. Maka beliau berdoa, ya Allah, aku sudah tua, aku ingin punya anak sebagai penerus dalam perjuanganku. Maka Zakaria sudah tua, mandul. Istrinya juga sudah tua, mandul. Secara mungkin empiris itu tidak mungkin punya anak. Akan tetapi doa Zakaria, dan Zakaria termasuk yang alladzina yusari'una fil khairat, maka oleh Allah istrinya diperbaiki kondisinya, Zakaria diperbaiki kondisinya sehingga bisa punya anak. Yang kelihatannya mustahil, apa kata Tuhan? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin, nampaknya 3 potensi kekuatan yang kita peroleh insya Allah dari ibadah puasa kita ini, insya Allah akan membantu kita besar untuk kita bisa menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita petunjuk untuk kita bisa selalu berjalan di jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.